integrasi sapi sawit mendukung ketahanan pangan nasional, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana. Oke, terima kasih Mas Sasa. Jadi produk dari sapi adalah daging. Produk utamanya adalah daging itu Mas Sasa. Jadi daging ini kalau dikonsumsi kita sebagai manusia atau penduduk Indonesia adalah sebagai sumber protein. Jadi kalau kita bisa melihara sapi di kebun sawit, misalnya seperti itu Mbak Sasa, kan menghasilkan banyak anakan, baik itu jantan ataupun betina. Nah, kalau jantan, targetnya terakhir nanti adalah bisa digemukkan. Kemudian dari digemukkan itu, dari potensi pakan, dari tadi sumber serat dari pelepah, kemudian dari bunggelin sawit, dari konsentrat itu menghasilkan daging. Jadi pertambahan berat badan sapi kalau dipelihara di kebun sawit, kemudian disuplai dengan sumber-sumber protein yang tinggi dari bahan pakan, itu akan meningkatkan pertumbuhan bobot badan dari sapi. Jadi akan menambah bobot badan harian dan targetnya adalah dipotong untuk daging. Salah satu untuk daging. Dan kemudian yang kedua adalah kalau betina bisa dijadikan sebagai indukan Mbak Sasa. Jadi bisa dipelihara untuk menghasilkan keturunan lagi. Itu yang pertama Mbak Sasa, secara langsung dapat mendukung tanam pangan. Yang kedua adalah dari sapi ini akan menghasilkan kotoran Mbak Sasa. Kotoran ini kan bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik ke kebun sawit. Jadi setelah diolah kemudian difermentasi, pupuk ini bisa ditebarkan di sekitar pohon sawit, akan mendukung optimalisasi produksi dari tanaman atau buah sawit. Nah kalau kita kan tahu semuanya Mbak Sasa ya, sebagian besar minyak goreng di Indonesia adalah dari sawit, dari buah sawit. Kita ada produksi yang terbesar di dunia seperti itu. Kemudian salah satu juga istilahnya keuntungan yang bisa mendukung optimalisasi lahan dan nilai tambah dari kebun sawit adalah sebenarnya ternak itu bisa sebagai tenaga kerja gitu, Mbak Fasa. Jadi di beberapa lokasi di perkebunan sawit yang mungkin lokasinya nggak flat ya, mungkin ada berbukit, sapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk membantu panen sawit. Jadi mungkin daerah atau bagian yang agak pojok kemudian agak curam itu pakai gerobak itu Mbak Sasa, jadi sapi menarik gerobak itu sebagai alat angkut untuk mengangkut tandan buah segar. Nah nanti dibawa ke jalan yang lebih besar, jadi nanti truk dari untuk pengangkut sawit itu akan mengambil dari situ. Selain itu juga dari ini hasil samping dari kotoran itu juga bisa diolah untuk sebagai biogas, jadi bisa dipergunakan untuk manfaatnya untuk penerangan. Sebenarnya banyak juga sih manfaat yang bisa yang dihasilkan atau bisa diambil dari integrasi. Salah satunya juga bisa sebagai menekan pertumbuhan gulma. Jadi sapi bila dipelihara secara ekstensif di kebun sawit, itu bisa memakan itu Mbak, gulma-gulma yang di sekitar pohon sawit. Jadi itu kan mengganggu pertumbuhan sawit nih Mbak. Jadi itu bisa dioptimalkan, jadi gulmanya bisa terkurangi tapi sapi juga dapat makan gitu. Terus kemudian ini Mbak, jadi sapi itu kan kalau dipelihara bisa sebagai tabungan itu Mbak Sasa. Nah, tabungan nanti mungkin anak kita mau bayar sekolah atau mungkin kita mau punya hajat, ada hajat di kampung kan ada itu Mbak, ada sunatan, ada pernikahan, itu kan bisa dioptimalkan dari sapi itu. Kemudian kan sebagian besar ini di kebun sawit rata-rata kan juga ada transmigrasi itu dari Jawa Mbak, yang mengoptimalkan. Jadi di Jawa itu ada filosofi sapi itu sebagai rojokoyo. Rojokoyo itu artinya bahwa sapi itu merupakan bagian dari kehidupan gitu. Jadi disayang sebagai bagian keluarganya lah seperti itu Mbak. Dan itu juga salah satu mungkin di daerah sawit itu kan ada mungkin hiburan agak kurang ya dibandingkan kita yang di kota gitu kan. Sebenarnya tadi contohnya yang menarik tandan buah segar dari gerobak itu kan sebenarnya hiburan juga itu Mbak, buat anak-anak bisa kan kosong tuh ke sana bisa ke gerobak seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang selain tadi yang utamanya adalah pemenuhan daging, tapi beberapa hal lain yang bisa mendukung terkait dengan optimalisasi lahan dan potensi dari kebun sawit Mbak Sasa.